Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat mambaul khairati wal barakat masdarun nuri wan nafahat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen mengampu mata kuliah materi agama Islam, yang terhormat Bapak Ilham Yunawamu, kita doakan semoga beliau sehat panjang umur dan selalu diberi keberkahan dalam hidupnya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zidani Arizki, asal kampus Universitas Islam 45 Bekasi, paralel A1 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Baik, dalam video kali ini saya akan membuat suatu video, yaitu resensi mata pelajaran fikih dalam pelajaran di tingkat Madrasah Aliyah kelas 10. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu daripada subbab dalam buku ini. Tentunya marilah kita bahas apa sih yang ada di dalam buku ini dan di mana kekurangan atau kelebihan dalam buku yang dibuat oleh Kementerian Agama Islam Republik Indonesia pada tahun 2014, lalu kurikulum 2013. Oke, mari kita lanjut ke video dan melihat slide yang berikut ini. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan. Dalam video kali ini saya ingin memenuhi tugas daripada mata kuliah materi agama Islam, yaitu mereview atau meresensi buku pelajaran fikih kelas 10 Madrasah Aliyah. Dalam buku fikih ini, yang dimana kurikulumnya itu kurikulum 2013 pendekatan saintifik, yang di dalamnya yaitu kontributor naskah, itu diantaranya Ahmad Alfian, Ahmad Taufik, Wahyudi AS, Tribimo Suharno. Penelaah dalam buku ini adalah Fahrul Rozi. Penyelia penerbitan yaitu Direktorat Pendidikan Madrasah dan Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam hal ini saya akan membahas yaitu bab 2 yang saya ambil. Dalam buku ini ada sekitar 12 9 atau 9 bab ya. Ada 11 bab. Dalam video kali ini ada 11 bab, dan bab yang saya ambil yaitu bab 2, pengurusan jenazah dan hikmahnya. Di dalam buku ini yaitu ada beberapa urutan. Yang pertama ada kompetensi inti KI, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Lalu di situ pun ada peta konsep yang sudah saya buat. Pengurusan jenazah, membandingkan jenazah. Yang pertama, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, menguburkan jenazah, dan fardu kifayah. Fardu kifayah ini adalah hukumnya fardu kifayah. Yang pertama, A, kewajiban mengurus jenazah. 1. Sakaratul maut, gejala mendekati saat kita gejala sakaratul maut itu yang pertama seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan kita, rasa lemah, kantuk dan kehilangan kesadaran dan hampir tidak dapat membedakan sesuatu. Itu adalah gejala pada sakaratul maut.
Ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Yang perlu kita lakukan. Yang pertama, apabila mata masih terbuka ketika mayat atau jenazah tersebut mata masih terbuka, kita harus mempejamkan atau mengurut pelopak matanya ini supaya tertutup seperti itu. Yang kedua, B, apabila mulut masih terbuka, maka katupkanlah atau tutupkanlah dengan tali selendang agar tidak kembali terbuka seperti itu. Dan yang C, tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Yang kedua, proses pengurusan jenazah. Di sini dalam proses ini mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jikalau di dalam suatu kampung atau di dalam suatu sekitaran keliling kita itu ada yang meninggal, namun alangkah baiknya kita sebagai tetangga, kerabat maupun saudara wajib hukumnya mengurusnya. Apabila orang Islam atau sekitaran tetangga kita ada yang meninggal lalu kita tidak mengurusnya, cuek dan lain sebagainya, maka dalam riwayat hadis Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang disampaikan oleh Abu Hurairah, bahwasanya apabila tidak diurus oleh tetangga-tetangganya, maka satu kampung itu nanti yang akan mendapatkan dosa. Bukan hanya keluarga dan tetangga sekitar dekatnya, tapi semua yang ada di kampung, yang terdekat maupun yang sedikit jauh. Nah, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka kampung tersebut akan mendapatkan dosa. Selanjutnya ada A, memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan segala dan mensucikan tubuh mayat dari kotoran dan najis. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali apabila suami istri atau muhrimnya. Maka apabila muhrim, saudara atau istri kita atau suami kita yang meninggal, maka itu diperbolehkan karena muhrim. Seperti itu. Baik, ketentuan dan tata cara memandikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan beragama Islam, tubuh anggota badan masih ada, jenazah tersebut bukan mati syahid atau dunia akhirat. Lalu yang kedua, yang berhak memandikan jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki yang tadi, dan laki-laki sebaliknya atau suami atau istri. Jika ada suami istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan. Jika ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Itu yang berhak membandingkan jenazah. Cara membandingkan jenazah: ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basah sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Mandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Lalu selanjutnya, ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badan dan tekan perutnya perlahan jika jenazah tidak hamil. Selanjutnya, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah, gosok giginya dan bersihkan hidungnya, kemudian diwudukan seperti wudu untuk sholat. Lalu yang G, sebelum terakhir, siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian yang sebelah kiri.
Dan yang terakhir, mandikan jenazah dengan air sabun, dan air mandinya yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. Dan selanjutnya itu, perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosokkan anggota tubuhnya. Memandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya, itulah yang wajib. Sunnahnya mengulangi beberapa kali dalam bilangan ganjil. Jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang. Diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain handuk sehingga tidak membasahi kafannya. Dan yang terakhir, selesai mandi, sebelum dikafani, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Pemberian wangian untuk jenazah sebaiknya menggunakan kapur barus. Nah, itu tata cara memandikan jenazah. Lalu selanjutnya di situ di dalam buku ini ada mengkafani jenazah. Dalam mengkafani jenazah ada suatu riwayat, hadis riwayat Muslim itu, iza kafana ahadukum fal yuhsin kafanahu. Artinya, bila mana seseorang di antara kamu mengkafani jenazah saudaranya sesama muslim, hendaklah melakukan dengan baik. Ketentuan mengkafani jenazah yang pertama yaitu kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuhnya. Kain kafan hendaklah berwarna putih. Bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, laki-laki 3 lapis kain kafan, dan sedangkan untuk jumlah kain perempuan yaitu 5 lapis. Sebelum digunakan, untuk membungkus kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian lagi. Tidaklah berlebihan dalam mengkafani jenazah. Jadi jangan sampai kita memakai kain kafan yang harusnya dan ketentuannya itu 3 lapis, kita memakai 10. Jangan seperti itu. Lalu di sini mensolatkan jenazah, dan sebelum masuk ke mensolatkan jenazah, di dalam mengkafani jenazah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, yaitu ada di dalam buku ini dijelaskan, yaitu banyak mengkafani jenazah antara perempuan dan laki-laki. Tentunya berbeda, tidak sama antara mengkafani laki-laki dan perempuan, karena di dalam ketentuannya pula kain kafan yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda, seperti itu. Itu yang di dalam buku yang ada di dalam buku fikih ini. Lalu selanjutnya ada tata cara atau mensolatkan jenazah. Dalam Islam mengedepankan persaudaraan, sehingga sekalipun salah satu kerabat kita, tetangga kita, teman saudara, sanak famili kita yang meninggal, alangkah baiknya kita ikut mensolatkan apabila kita mengetahui kabar duka bahwasanya saudara kita sedang tertimpa musibah atau telah meninggal dunia. Karena dasar hukum sholat jenazah itu diriwayatkan oleh hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya atau yang berbunyi shollu ala mautakum, sholatlah orang-orang yang meninggal, atau sholatkanlah orang-orang yang meninggal dunia antaramu. Maka kita sebagai umat Islam, saudara, famili, teman, kerabat, alangkah baiknya kita ikut mensolatkan. Dan adapun tata cara sholat jenazah diantaranya yaitu semua syarat wajib dan syarat sah sholat fardu menjadi syarat dalam sholat jenazah kecuali waktu sholat. Setelah berdiri kemudian mulailah sholat dengan urutan takbiratul ihram dan niat membaca surat Al-Fatihah, niat dalam hati. Takbir kedua, takbir pertama membaca surat Al-Fatihah, dan takbir kedua membaca sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu takbir ketiga membaca doa untuk si mayat, itu Allahumma gfir lahu warhamhu. Takbir yang keempat membaca doa
kemudian mengucap salam. Adapun tata cara pelaksanaannya, nah itu yang tadi sudah saya sebutkan. Seperti itu. Adapun perbedaan niat, yang pertama niat untuk laki-laki dan perempuan. Niat untuk laki-laki adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Dan untuk perempuan, usolli ala hadzal mayyitati fardu kifayati fardul kifayati lillahi ta'ala. Seperti itu. Dan setelah disolatkan, selanjutnya ada tata cara mengkubur jenazah. Setelah disolatkan, mengkubur jenazah. Dalam pengkuburan jenazah ini ada satu riwayat lagi dari hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu yang berbunyi, barang siapa mengantarkan jenazah, hendaknya mereka ikut memikul pada setiap sisi usungan, karena perbuatan demikian termasuk sunnah. Jadi kita teman kerabat, kita temenin nih, kita anterin ke kuburan. Adapun cara mengubur jenazah, yang pertama, turunlah 3 orang ke dalam liang lahat guna menerima jenazah. Ada yang menerima jenazah pada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian kaki. Yang kedua, ada angkatlah jenazah pelan-pelan. Orang yang berada di atas liang lahat bertugas mengangkat jenazah. Ada yang memegang kepala, perut, dan kaki. Nah, diturunin dah, masukkan jenazah dari arah kaki kubur atau samping kubur, mana yang lebih mudah kita masukkan jenazah tersebut. Taruh jenazah di liang lahat dengan menghadap kiblat. Berilah penyangga dengan tanah secukupnya agar jenazah tetap miring. Penyangga diletakkan pada bagian kepala, punggung, dan serta paha. Nah, itu penyangga itu biasanya tanah dibulet-buletin. Kenakan pipi kanan jenazah dengan tanah. Oleh karena itu lepaskan tali pocong kain kafan, dilonggarkan di bagian kepala agar mudah ditarik untuk meletakkan pipi mengenai tanah. Tutuplah liang lahat dengan papan kayu, barulah ditutup. Setelah semuanya sudah ditutup dengan papan kayu atau yang lain. Hal ini dimaksud agar apabila ditimbun tanah, badan jenazah tidak terhimpit dengan timbunan. Timbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai. Maksudnya agar penutup liang lahat tidak patah. Timbunan ditinggikan dari tanah sekitarnya agar tidak tergenang air apabila turun hujan. Berilah tanda dari kayu atau batu nisan. Dan yang terakhir, doakan si mayit dan keluarga yang ditinggalkannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dikubur dan selesailah dibacakan doa segala macam, selesailah dalam pengurusan jenazah, atau dalam video ini membahas tentang pengurusan jenazah dan bagaimana kita mengambil hikmah dalam bab kali ini. Jika ditelaah lebih dalam, ada beberapa hal yang penting untuk dicari alasan mengapa jenazah yang secara lahirlah sudah tidak bernyawa harus diurus baik. Pertama, kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan. Lalu yang kedua, memandikan jenazah berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran. Lalu dikafanilah. Apa tujuan mengkafani? Tujuan mengkafani itu untuk menutup aurat dengan kain atau yang dapat melindungi tubuh dari pandangan yang boleh jadi akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Lalu keempat, mensolati jenazah berarti mendoakan mayat. Isi doa adalah permohonan agar mayat mendapat ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksa kubur dan siksa akhirat atau api neraka. Dan yang terakhir dan kelima, keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardukan, yaitu fardu kifayah,
kepada umat Islam, kewajiban ini akan mendorong setiap orang mempererat dan senantiasa saling membantu dan mendoakan. Lalu dalam ringkasan buku dan bab ini, yaitu ringkasannya dalam ada 4 hal yang wajib kita lakukan oleh keluarga yang telah ditinggal mati, yang hukumnya fardu kifayah, yaitu memandikan jenazah, yaitu membersihkan dan menyucikan, dan yang B, mengkafani jenazah, lalu mensolatkan jenazah, ini ringkasan, dan yang terakhir menguburkan jenazah di liang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, itulah penjelasan yang ada di dalam bab tentang pengurusan jenazah. Keseluruhan penyelenggaraan jenazah difardukan kifayah kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim atau sesama hidup. Seperti itu. Nah, di dalam buku ini, di dalam buku mata pelajaran fikih ini, apa nih kira-kira yang bisa kita lihat dan kita nilai ada kekurangan kah atau ada kelebihan dan banyak nilai-nilai penting? Menurut saya pribadi, dalam penjelasan pengurusan jenazah ini ada beberapa yang mungkin menurut saya ada kekurangan. Di antaranya yang dari seluruh urutan-urutan pengurusan jenazah ini, di sini menurut saya di saat ada penjelasan tentang mensolatkan jenazah. Apa kira-kira yang kurang? Di dalam mensolatkan jenazah, dan menurut saya pribadi ada sedikit kekurangan, yaitu yang pertama mungkin adanya penambahan atau praktik dalam cara mengkafani. Mungkin di sini yang sudah saya baca pula ada diskusi, buatlah 5 kelompok untuk mendiskusikan mempraktikkan proses pengurusan jenazah, yaitu memandikan, praktik mengkafani, menguburkan jenazah. Mungkin di dalam yang saya baca ini kurangnya penjelasan lagi tentang anjuran atau tugas untuk para siswa, tentunya di dalam buku ini yang demikian untuk lebih lagi kepada murid memahami apa yang perlu dilakukan. Lalu ada beberapa mungkin penjelasan atau materi di sini yang menurut saya bisa diperjelas kembali. Membaca doa apa kan yang kita ketahui, yaitu ada doa talqin di mana mayit dibacakan doa talqin. Nah, mungkin ada beberapa doa yang sekiranya masih kurang lengkap. Nah, itu menurut saya. Mungkin dalam video dan subbab yang saya jelaskan ini sisanya baik dan lengkap, bagus, dan untuk kedepannya mungkin bisa lebih baik lagi. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam penjelasan dan resensi atau review buku pelajaran fikih ini masih kurang dalam penjelasan dan masih banyak kesalahan dalam perkataan dan lain sebagainya. Saya pribadi Muhammad Jidan Rizki memohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.